Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam pemirsa yang di rumah. Bung Wahyu, Ya, Mas Pras. hari ini sudah menjadi hari setelah pemilu pilkada. Ini apa ya? Sudah menjadi hari yang sangat dramatis bagi tubuh PDI Perjuangan. Hari-hari di mana harus, menurut teman-teman di PDI Perjuangan, hari-hari di mana harus membalas atau melawan dari abuse of power, dari kekuasaan. Kalau melihat dari kasus Sekjen PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristianto ini, motif yang diambil dari kasus Bapak Hasto ini, apakah memang motif ada korupsi atau korupsi di tindak negara, atau memang korupsi yang terjadi di dalam tubuh partai. Ini kan seperti yang kita lihat, KPK pun menegaskan bahwasanya Bapak Hasto Kristianto itu sudah ditetapkan jadi tersangka sejak tanggal 3 Januari 2025. Dan KPK sudah mengeluarkan statement-statementnya bahwasanya Bapak Hasto ini juga terlibat dengan penggantian antar waktu atau PAW Harun Masiku menggantikan posisi Rizky Aulia. Dan itu pun kita kaji, dan untuk itu bisa dijelaskan Bung Wahyu kesimpulannya di mana, apa ada arahan-arahan lain, apakah ada pemikiran dan subjektif lain mungkin dari Bung Wahyu bisa dijelaskan atau diterangkan. Sebenarnya untuk kasus Hasto DPP ya, Sekjen Partai PDI Perjuangan itu sudah tidak asing lagi, itu politisasi yang sangat jelas beneran. Dilihat dari segi tuduhan dan dihitung dari keseluruhan kasus, sangat terlihat jelas juga dilihat dari sisi itu juga. Misal untuk kalau itu di luar politisasinya itu dari kasus Ketua Umum Partai Golkar yang terdahulu sebelum Bahlil, Bapak Erlangga Hartarto, itu juga mempunyai kasus korupsi yang sampai sekarang tidak ada kelanjutan setelah diberhentikan, setelah mengundurkan diri dari Partai Golkar. Dari situ sudah terlihat jelas apa maksud oligarki, dan untuk sekarang ini oligarki ini kehidupannya itu masih ada, masih hidup, masih mengakal ya. Masih bernyawa, meskipun nggak nampak seperti dulu. Ini udah berkurang tapi masih hidup. Waduh, ini agak pembahasannya ini agak di pinggir jurang. Iya, soalnya gini, Mas Pras. Semua pembahasan itu harus di flashback ke belakang. Jadi biar bisa terang benderang. Jika langsung disebutkan ke Hasto, apa sih kasusnya Hasto? Hasto itu kan kasus suap. Itu pun kasus suap, pelakunya utama belum ketangkap, Harun Masiku. Belum ketangkap lagi, itu sudah berapa tahun masih belum ketangkap sampai sekarang. Jadi ini yang hebat Harun Masiku apa penyidiknya kan begitu. Iya, istilahnya. Tapi kan ini kan ya, kalau melihat dari situasi politik sekarang, hubungan Ibu Megawati dengan Pak Prabowo sih baik-baik aja. Bahkan di HUT PDI yang ke-52, Bu Megawati ngomong loh bahwasanya kalau saya sama Mas Bowo itu baik-baik aja loh, kita itu juga sering ngobrol, kita itu akan membantu pemerintahan Mas Bowo loh. Cuma kita nggak gabung di kabinet, tapi kita bersedia sebagai mitranya.
ada alasan apa kok hingga Bu Megawati selaku Ketua Umum PDI Perjuangan ini kok masih berhubungan politik mesra dengan Pak Prabowo? Mungkin ada yang perlu dijelaskan dari sini. Kalau menurut saya itu sebenarnya itu ini langkah PDI Perjuangan untuk melemahkan Jokowi dengan tidak menyerang kepresidenan yang sekarang, kepemimpinan yang sekarang. Sekarang begini, bukan nggak ada masalah, tapi bukan berarti mesra ya. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi hal mesra itu harus dipinggirkan dulu. Dipikirkan dulu, jangan bilang mesra-mesra, kenyataannya nggak pernah ketemu, nggak pernah kan begitu istilahnya. Tapi kan menu nasi goreng kan tetap disediakan. Oh iya, kalau itu sudah bumbu-bumbu politik itu memang semuanya juga sudah menyediakan kalau soal bumbu-bumbu politik. Sekarang begini istilahnya, kalau menurut saya pribadi ini ya, menurut saya pribadi itu Megawati itu biar lebih leluasa untuk menyerang, melemahkan oligarki Jokowi, era-eranya Jokowi. Soalnya jika menyerang Prabowo juga maka akan lebih kesulitan lagi PDI untuk menyerang Jokowi. Ada perlindungan penguasa sekarang. Jadi makanya distatementkan kalau jika nggak ada masalah. Sebenarnya kalau menurut saya itu perang dingin. Sebenarnya itu kalau di hati nggak mungkin lah suka sama Prabowo. Sedangkan Prabowo didukung oleh Jokowi, selalu menyatakan statementnya membela Gibran, membela aku. Nggak mungkin lah kayak Bu Mega itu suka sama Prabowo. Nggak mungkin. Itu hanya untuk strategi Bu Mega untuk bisa lebih leluasa menyerang Bapak Jokowi. Tapi gitu, kan di detik-detik ini mungkin karena sudah ada pemerintah baru, ada presiden baru, apakah masih pengaruh dari Bapak Jokowi itu masih ada? Sampai saat ini masih ada. Sangat ada sekali, masih tinggi. Masih 60% aja udah masih ada loh. 60% itu bukan sedikit kan. Udah separuh lebih karena di situ ada Gibran dan di situ juga ada di belakang jadi presiden ada Bapak Jokowi gitu istilahnya. Jadi meskipun setuju dalam kebijakan Bapak Prabowo, tapi tetap akan akan membandingkan sama ke Jokowi, bukan membandingkan untuk perbandingan perlawanan ya, bukan, tapi bukan untuk istilahnya mensinkronkan saja. Mensinkronkan kayak gini, masih ada sungkan-sungkan lah istilahnya. Selain sungkan, meskipun tidak setuju, tetap Prabowo ini tidak akan leluasa ya, nggak akan mungkin leluasa. Jadi kalau bisa dibilang Prabowo ini masih di bawah naungan bayang-bayang Pak Jokowi. Sangat ada. Tapi kalau menurut saya sangat berlawanan, pemikiran Prabowo sama Jokowi itu tidak sama kalau menurut saya. Kalau dari segi untuk kemajuan Indonesia, karena kalau Pak Prabowo itu arahnya itu ke rakyat. Kalau menurut saya ini ya, pro rakyat sekali dia, menengah ke bawah arahnya memang. Kalau saya lihat dari situ, beda sama Jokowi. Kalau Jokowi itu pro diri sendiri, dia itu istilahnya gimana caranya saya itu jadi artis terkenal, istilahnya begini, gimana saya biar ada dukungan, semua dari anaknya banyak dukungan juga, semua keluarganya ada dukungan, intinya untuk dirinya sendiri, politisasi dirinya sendiri ya. Ibaratnya itu perbedaannya sangat jauh Prabowo sama Jokowi. Untuk menghidupi privasinya sendiri. Itu sudah terlihat. Nggak usah dijelaskan, itu sudah terlihat. Iya, dengan adanya Bobi Nasution naik sebagai gubernur. Iya, itu kan fakta-fakta sebenarnya. Kalau untuk penyangkal itu sudah biasa. Tapi faktanya itu seperti itu. Tapi gini, kalau mengingat dari statementnya Bu Mega, akankah di 2029 PDI Perjuangan jika tidak punya jalan akan mengusung Anies
memberikan Anies sebagai tiket untuk maju ke calon presiden. Apalagi threshold 20% ambang batas pemilu telah dihapus oleh MK. Bahkan partai sekelas partai yang kurang terkenal yang tidak memiliki kursi di Senayan bisa mencalonkan diri dan mencalonkan kadernya sebagai calon presiden dan wakil presiden. Itu menurut Mas Wahyu, apa ini yang dimatikan oleh pemerintah ini? Apakah bukan mengalami kemunduran demokrasi atau memang pemerintah saat ini yakin bahwasannya apa ya, partai politik itu bakal condong ke pemerintah gitu loh. Kalau menurut statement dari Mas Wahyu sendiri gimana? Kalau menurut saya tentang keputusan MK itu itu gini loh. Kalau menurut saya itu demokrasi emang wajib harus dijalankan. Tapi jangan sedemokrasi itu otorit apa namanya penyempitan Pendapat eh, penyempitan luar. ya penyempitan ruang juga jangan terlalu disempitkan juga bagus, cuma jangan terlalu disempitkan Harus juga ada gitu. kelonggaran, Harus Pak. ada istilahnya gitu. Jangan seperti kayak ini pembicaranya ke demokrasi tapi nggak sedemokrasi ini sebenarnya yang diharapkan Indonesia untuk modern. Kalau kayak ini bisa-bisa tukang becak bisa mencalonkan juga kan istilahnya kan. Yang penting punya partai. Yang penting punya ijazah kan itu ya sebenarnya. Bukan itu sebenarnya. Ini sudah salah kaprah kalau menurut saya keputusan MK ini. Nggak tahu di dalangnya siapa, saya juga tidak tahu. Ini pasti ada dalangnya juga. Tapi kalau mengingat apa ya, keputusan MK itu dari dulu sudah dinyatakan final dan mengikat. Keputusan MK itu bisa dirubah subsidiar, tapi menunggu agenda rapat tahunan atau 5 tahun ke depan. Jadi apa yang diputuskan MK adalah situasi hal yang benar-benar final dan tidak bisa dirubah, tidak bisa hanya syukur ditetapkan dan diputuskan, harus ada pengajian dan itu juga harus disetujui. Tapi sebagai ketua DPR RI, Mbak Puan Maharani pun juga mengatakan apa? Itu sudah keputusan MK, kok DPR-nya juga menyetujui gitu loh. Ini kan saya juga bingung. Apakah memang ada kepentingan tersendiri untuk merubah threshold ambang batas pemilu itu? Apakah memang ada tujuan-tujuan lain yang ingin dicalonkan atau ingin menaikkan pamor atau nama-nama lain calon yang belum punya panggung? Kalau menurut Mas Bayu statementnya bagaimana? Kalau dihitung dari dulu sampai sekarang selama ini Indonesia itu tidak akan bergerak tanpa layar belakang ya istilah. Pasti karena gini, keputusan MK itu siapa sih? MK itu kalau menurut saya kalau yang ada di Indonesia ini bukan satu-satunya keadilan kok. MK itu keadilannya siapa penguasanya itu yang diadili seperti itu istilahnya. Jadi kalau untuk keputusan MK itu seperti itu, cuma istilahnya kalau menurut saya itu sangat-sangat kurang setuju. Meskipun mungkin gini, kalau opsi saya memberi pernyataan bukan berarti saya tidak bisa kasih opsi ya. Kalau ya, ada opsi dan pilihannya juga. Kalau menurut saya opsi pribadi itu mungkin jangan 20% mungkin diturunkan atau gimana, jangan sampai 0%. Kalau 0% itu apa ya, kayak anak TK saja ini sebenarnya, kayak 20% itu semua loh. Iya, 20% itu kalau menurut partai-partai kecil seperti Partai Gelora, Partai Umat, Partai Garuda, PSI itu sulit loh Mas 20%. Bahkan sekelas P3 2024 kemarin tidak bisa kok melancong ke Senayan. Lah, ini kok 20% ambang batas threshold dihapus, sedangkan kursi di parlemen itu ngambilnya itu dari mana kalau nggak bukan dari threshold? Kan ini yang saya susah. Apakah memang Menteri Sekretaris Negara Menseknes Prasetyo Hadi menyiapkan kursi DPR lagi? Kan juga nggak mungkin. Ya
Ya makanya itu kan seharusnya itu calon tetap dibatasi kalau misalnya dari nanti diambil opsi dari mana, dari pengecilan persen atau gimana kan, jadi jangan sampai dibebaskan seperti inilah istilahnya. Banyak calon juga nggak menjamin Indonesia maju, nggak menjamin dapat orang pintar kok kita ini sebenarnya kan istilahnya. Jadi kita nggak bisa mengambil dari yang pilihannya banyak atau pilihannya sedikit, itu bukan opsi yang terbaik kalau menurut saya. Opsi yang terbaik itu memang jauhkan Indonesia dari korupsi dan korupsi politik, apa namanya istilahnya, kayak zamannya Jokowi yang sudah amburadul itu dihilangkan, kembali ke zamannya dulu, itu menurut saya lebih 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 oke. Seperti zamannya Gus Dur, zamannya SBY kan baik-baik saja sebenarnya ini. Kalau menurut saya kehancuran ini dari zamannya era Bapak Jokowi sampai sekarang malah tambah runyam kalau menurut saya itu. Ada yang dirubah gini, dirubah ini. Kalau rubahnya itu arahnya ke kebaikan, oke-oke saja. Kalau ini kan tidak perasaan, malah semakin aneh nyeleneh gitu loh. Jadi mau dibawa kemana ini? Maksudnya mau Indonesia ini mau dibuat maju kayak gimana sebenarnya? Berarti agak Isinya para elit-elit itu seperti itu. berarti Anda ini menanyakan lebih baik Indonesia ini dibuat otoriter saja. Mending kalau dihitung kayak seperti ini, yang mending diotoriterkan saja seperti sekarang. Mungkin dimulai dari Prabowo, harus otoriter seharusnya. Kalau sudah otoriter, jangan ada campur politik orang lain. Jadi ada pihak internal aja. Harus dirinya sendiri. Jadi dia bisa seimbang. Jadi kalau ibaratnya nyalon harus calon tunggal. Kayak seperti contoh yang sudah berjalan sekarang Kim Jong Un. Kim Jong Un itu kan yang dirinya cuma keluarganya saja, istilahnya hanya memang dia sendiri gitu loh. Dia kayak Kim Yol, Kim Soju, ya itu Kim Il Sung, Kim Ju Ai. Kalau di Indonesia kayak Prabowo ini seperti itu, ya harus menjauhi semua. Contoh kayak Jokowi dijauhi, PDI mungkin dijauhi. Pokoknya dia itu jadi dirinya sendiri seperti Kim Jong Un. Otoriternya jadi bisa untuk memajukan Indonesia. Tapi kalau cuma otoriter seperti ini dibuat otoriter dengan keadaan seperti ini, ya seperti Vietnam yang dulu itu, zamannya siapa itu? Zaman yang ya kan pernah dulu itu siapa namanya itu ya? Ya presiden Vietnam yang digulingkan itu sama terus diganti yang lebih parah lagi itu yang otoriter itu kan seperti politik seperti ini, mati 1 juta lebih itu di Vietnam itu kejadian itu karena memaksakan untuk otoriter, tapi otoriternya itu salah jalan istilahnya, nggak seperti kayak di Korea Utara. Kalau di Korea Utara kan berjalan di atasnya dia sendiri gitu. Memang Korea Utara memang sengaja menutup diri, jadi tidak mau terbuka dengan negara lain. Korea Utara ya itu otoriter, kan otoriter ya seperti itu. Kalau terbuka ya bukan otoriter, namanya demokrasi. Otoriter nggak bisa dibuka sejam-jamnya itu nggak bisa. Oke, kita saksikan tayangan ini di YouTube. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gesah Kopi membahas politik tanpa inspirasi. Saya Eko Prasetyo, salam damai untuk semua. See you tomorrow. Bye bye.